Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nina Talks, menyajikan topik menarik seputar self-motivation, bincang literasi, dan perspektif tentang isu-isu terkini. Ngomongin soal isu terkini, isu yang paling warawiri di sosial media saat ini adalah tentang Capres dan Cawapres Indonesia 2024. Kalau kemarin saya sudah mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dekat tentang Capres nomor urut 1 dan Capres nomor urut 2, maka hari ini saya akan mengajak teman-teman lagi untuk mengenal lebih dekat dengan Capres nomor urut 3, yaitu Ganjar Pranowo. Siapa sih Ganjar Pranowo itu? Sempat menjadi pengacara dan konsultan, Ganjar Pranowo terjun ke dunia politik bergabung dengan PDI Perjuangan. Ganjar Pranowo pun terpilih sebagai anggota DPR dan berlanjut menjadi Gubernur Jawa Tengah. Ganjar Pranowo termasuk salah satu gubernur yang merakyat, teman-teman. Ganjar Pranowo lahir di Karanganyar tanggal 28 Oktober 1968 dan dari latar belakang keluarga biasa-biasa saja. Keluarga Ganjar bisa disebut hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit. Ayahnya, S. Pamuji, merupakan polisi berpangkat rendah, sementara ibunya hanya seorang ibu rumah tangga. Ganjar mengenyam pendidikan di SD Negeri 2 Tawangmangu, lalu pindah ke SDN 1 Kutoarjo. Ganjar melanjutkan sekolahnya ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kutoarjo yang saat ini menjadi SMPN 3 Kutoarjo. Saat remaja, Ganjar sempat membantu ibunya berjualan bensin eceran di toko kelontong sederhana milik ibunya. Setelah menamatkan SMP-nya, Ganjar melanjutkan perjalanan akademiknya di Yogyakarta dengan bantuan kakak tertuanya. Kemudian, Ganjar masuk SMA 1 Bob Kri Yogyakarta. Saat duduk di bangku SMA, Ganjar mulai aktif berorganisasi dan kemudian melanjutkan untuk berkuliah di Fakultas Hukum UGM. Saat masih menjadi mahasiswa, Ganjar menjadi anggota Pers Mahasiswa, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, dan aktif sebagai mahasiswa pecinta alam. Ganjar juga bergabung sebagai kader PDIP di tahun 1992. Tahun 1995, Ganjar berhasil menamatkan studi dan mendapat gelar sarjana hukum. Ganjar lalu mencoba peruntungan menjadi konsultan pengembangan sumber daya manusia di perusahaan swasta hingga tahun 1999. Lalu pada tahun 2002, Ganjar mendapat kesempatan menjadi Deputi 1 Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat PDI Perjuangan dan menjadi anggota penggalangan panitia pemenangan pemilu pusat pada tahun berikutnya. Ganjar ditugaskan menjadi anggota DPR RI fraksi PDIP periode 2004 hingga 2009 yang menjadikan karirnya moncer. Sebagai anggota DPR RI partai oposisi, Ganjar kerap mengkritik pemerintahan Presiden SBY. Pada Februari 2005, Ganjar bersama Agus Condro menggulirkan kritik keras kepada Presiden SBY karena dianggap tidak melaksanakan UU Nomor 36 Tahun 2004 tentang APBN tahun 2005. Lalu pada tahun 2008, Ganjar juga mengkritik lembaga tempatnya bernaung seperti DPR, DPD, dan DPRD. Pada tahun 2009 hingga 2013, Ganjar kembali menduduki kursi DPRD dan kembali mengkritik kepemimpinan SBY. Setelah masa jabatannya habis, Ganjar ditugaskan PDIP untuk maju ke Pilgub Jawa Tengah periode 2013 hingga 2018. Saat itu Ganjar memenangkan Pilgub dengan suara 48,82% rakyat Jawa Tengah. Lalu pada periode kedua, Ganjar kembali menyabet kemenangan dengan 58,78% suara. Selama menjabat di jabatan publik itu, Ganjar mendapat sejumlah penghargaan, menjadi tokoh media Radio Jawa Tengah tahun 2015, dan pemerintah daerah dengan tingkat kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara terbaik dari KPK tahun 2017. Ganjar pun resmi dideklarasikan sebagai baca pres dari PDI Perjuangan untuk maju Pilpres 2024 oleh Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri di Istana Batu Tulis Bogor pada Jumat 21 April 2023.
dikenal publik setelah menjadi anggota panitia khusus hak angket Bank Senturi sekaligus Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Selama 10 tahun kepemimpinan Ganjar Pranowo, Provinsi Jawa Tengah seringkali mendapat penghargaan di berbagai bidang. Bahkan, beliau juga menerima penghargaan sebagai The Best Governor atau Gubernur Terbaik tahun 2023 dari The ASEAN Post. Mengutip situs resmi Provinsi Jawa Tengah, Jateng-Prov, Ganjar menyebutkan bahwa memiliki 2 prestasi selama memimpin Jawa Tengah. Pertama adalah integritas pegawai pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemprov Jateng, dan yang kedua adalah melayani dengan sepenuh hati. Lantas, apa saja prestasi Ganjar Pranowo selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah? Berikut ini daftar prestasi dari Ganjar Pranowo selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah selama 10 tahun. Yang pertama, pelayanan publik dan kualitas pemerintahan. Sejauh ini Jawa Tengah memiliki 28 mall pelayanan publik, dan MPP ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan yang mudah, murah, dan cepat bagi masyarakat. Ganjar juga terus berupaya meningkatkan kualitas pemerintahan di tingkat provinsi dan kabupaten kota melalui e-governance untuk menghindari tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di bidang kesejahteraan masyarakat, program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yaitu Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng. Itu dalam bahasa Jawa ya teman-teman. Program ini bertujuan untuk menekan angka kematian ibu, angka kematian bayi, serta angka stunting. Selain itu, ada pula program Jo Kawin Bocah untuk mencegah pernikahan dini yang turut menyumbang AKI atau angka kematian ibu, kemudian AKB atau angka kematian bayi, dan juga serta kasus stunting. Pada bidang pembangunan infrastruktur, selama kepemimpinannya Ganjar Pranowo telah membangun berbagai infrastruktur publik seperti tol Trans Jawa, jalan nasional dan provinsi sepanjang 10.942 km, pembangunan jembatan, dan 1.135 embung desa. Kemudian ada juga program Kartu Tani. Program ini bertujuan untuk mewujudkan distribusi, pengendalian, dan pengawasan pupuk subsidi kepada petani yang berhak memperolehnya. Selain itu, Kartu Tani juga digunakan untuk mendata identitas petani terkait apa yang ditanam dan penjadwalannya. Selanjutnya ada subsidi bunga dan asuransi usaha tani padi. Program ini bertujuan memberikan perlindungan kepada petani dari ancaman risiko gagal panen karena banjir, kekeringan, serangan penyakit, dan organisme pengganggu tanaman. Lalu ada juga program Sadulur Pitu. Program ini merupakan program yang bertujuan mendorong masyarakat untuk gotong royong dalam berbagai hal, seperti pertanian, perikanan, perkebunan, kerajinan, hingga pelayanan kesehatan dan pendidikan. Lalu ada juga program yang disebut dengan Heterospace. Heterospace ini adalah program yang bertujuan untuk memfasilitasi ruang kerja, akses ke sumber daya, pelatihan, mentoring dari ahli bisnis bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta memberikan akses ke jaringan dan komunitas bisnis. Lalu ada juga yang disebut dengan program Lapak Ganjar. Program ini bertujuan untuk memberi tempat usaha, pelatihan, pendampingan bisnis, edukasi pemasaran produk, dan pameran produk. Lapak Ganjar selalu berbeda-beda untuk mengakomodir semua bisnis yang dijalankan masyarakat Jawa Tengah. Lalu ada juga program yang disebut dengan Pabulalon. Pabulalon ini adalah program yang dicanangkan oleh Ganjar untuk mempromosikan kearifan lokal dan budaya Jawa. Setidaknya sudah ada 818 desa wisata di Jawa Tengah, 120 kelompok seni tradisi desa yang aktif kembali, serta peningkatan sektor kerajinan dan kuliner. Dan ada juga renovasi pasar tradisional. Selama 10 tahun menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo telah membangun kembali dan merenovasi 79 pasar tradisional di seluruh wilayah di Jawa Tengah. Kini, Ganjar Pranowo telah resmi mendaftar sebagai calon presiden, didampingi oleh Mahfud MD sebagai calon wakil presiden pada pemilu 2024 mendatang, teman-teman. Pasangan yang didukung oleh PDI Perjuangan ini mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum pada 19 Oktober 2023. Semoga video ini dan sederet dari prestasi Capres nomor urut 3 bisa menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman kenapa harus memilih Ganjar Pranowo dan kenapa tidak harus memilih Ganjar Pranowo sebagai
Presiden Indonesia 2024 sampai dengan 2029. Yuk jadi pemilih yang bijak. Oke teman-teman, sekian video hari ini. Itulah tadi profil singkat dan juga deretan prestasi dari Capres nomor urut 3. Sekali lagi, semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak tentang siapa itu Capres nomor urut 3 dan apa prestasi dari Capres nomor urut 3 sehingga beliau layak atau tidak layak menjadi Presiden Indonesia 2024. Sampai jumpa di next video. Di next video saya akan membahas tentang profil dan juga prestasi dari Cawapres nomor urut 1, 2, dan 3. Oke, see you on the next video. Bye-bye. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And see you on the next video. Dadah!